Dulu ketika saya tampil, saya merasa semangat sekali karena saya terbantu sekali dengan bergabung di komunitas bisnis Ciputra Entrepreneur Club, Pak. Ketika itu saya menampilkan pertunjukan wayang golek duit. Woi, itu yang di TV-TV itu. Woi, jadi ya? Jadi kayaknya momentumnya tepat. Waktu itu ada film animasi Ipin Upin, episode Dongeng Malin Kundang. Saya menampilkan pertunjukan teater animasi wayang golek duit. Di sini kan belum ada. Jadi kayaknya orang itu melihat, woi, apa yang diingatan masa kecil itu ya? Ada yang menarik ketika saya tampil di sepanjang jalan Tunjungan Surabaya itu. Orang baru berpikir, ini orang kok nggak ngerti aturan. Orang bilang gitu. Kenapa? Ada di dekatnya Hotel Majapahit itu kan ada tulisan ya, dilarang jualan di sini, di jalur jalan Tunjungan jalur lurus itu kan rame banget itu. Malam itu tambah rame. Kalau nggak salah itu tampilan saya yang kedua, kalau nggak salah yang ketiga. Nah, pertunjukan saya itu tepat di bawah tulisan itu. Di situ dituliskan dilarang jualan di sini. Dan saya pertunjukannya tepat di bawah yang itu. Jadi saya jadi perhatian orang. Kan saya melihatnya itu bukan karena tidak bolehnya ya. Karena malam itu orang itu berjalan itu sangat-sangat ramai sekali. Saya pernah menghitung, satu malam itu ada setidaknya 1.500 orang lewat bolak-balik itu. Akhirnya kan kalau dari segi entertainment show, saya kan diuntungkan karena banyak orang yang melihat saya. Ketika itu dipasang di situ, saya tuh menampilkan pertunjukan setiap malam itu tidak kurang dari 2-3 polisi itu yang setiap hari mengasih tahu saya. Ada satu Satpol PP. Woi, iya Pak, nanti saya lagi tutup. Jadi waktu itu saya berjalan satu hari, satu malam itu ya. 2 malam itu bukan jam 7 sore. Itu jam 9 malam lebih-lebih itu sudah saya tutup itu pertunjukan saya. Karena takut tawan Satpol PP. Waktu Satpol PP-nya lewat, akhirnya saya geser tutup. Ternyata lama-lama yang orang pada lewat, akhirnya ada penonton di situ. Karena melihat akhirnya ada donasi saweran setelah kurang lebih 10 hari. Lama-lama satu Satpol PP itu yang datang biasanya jam setengah 11 malam. Saya sebelum datang sudah tutup ya. Itu lama-lama datangnya jam setengah 10 malam. Akhirnya saya kalau nggak mau ya diangkut. Akhirnya saya pindah. Ya sudah Pak, saya nggak show di sini. Saya pindah di depan Indomaret waktu itu. Tapi besoknya langsung di tempat itu kan ada bunganya gitu. Ada pohon itu tak kasih spanduk tulisan bahwa pertunjukan gratis wayang golek duit pindah di Indomaret. Jadi orang penonton saya yang tetap malam itu ke situ ternyata akhirnya mencari saya juga ke depan Indomaret di arah yang berbeda. Akhirnya saya di situ tambah ramai juga karena kan arahnya kan juga berbeda. Jadi banyak penonton malam yang dulunya nggak lewat di tempat yang semula akhirnya lewat ke tempat saya yang baru itu. Mereka juga nonton. Alhamdulillah Mas, memang awalnya itu ramai sekali, lama-lama ramai banget. Tiap hari itu kadang-kadang saya sendiri tuh nggak mau, harus 2 orang, saya dan anak didik saya Maxwin Jaguar, dia pemusik biola. Karena begitu ramainya orang nonton, kemudian mereka pada mendonasikan sawerannya itu. Di pertunjukan gratis. Dari pertunjukan gratis itu awal-awal memang pesat sekali. Dari satu spot publik ke 30 spot publik itu masa itu ya saya semangat karena apa tadi ya, ada mungkin satu karena harapan pengen dapat uang, terus bisa untuk bank untuk membayar ya, niatnya sudah ya, tinggal kita nanti insyaallah kalau dengan pola seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Santoso ST MBA, dikenal dengan nama panggung Maestro Tiji. Kegiatan kami yang pertama adalah menampilkan pertunjukan gratis wayang golek duit dan merambah ke education dan entertainment di gedung Menara Base Mansion Hotel dan Apartemen di Jalan Jemur Sari 15A Wonocolo, Kota Surabaya. Saya kerjanya arsitek di Pakuwon Property Group Mas. Saat saya ikutnya, teman saya ada yang nanya, "Bos, usaha apa ya? Sekarang kok usaha pada sulit tuh loh. Di TV lagi musim acara unjuk bakat itu audisi ya, sampai coba sana." Wah bos, itu yang unjuk bakat itu kan yang laku ya Jakarta. Di sini kayaknya belum laku. Akhirnya ya nggak jalan. Teman saya akhirnya nggak jadi usaha juga. 6 bulan saya tuh pikir, kayaknya kok usaha entertain ini perlu dicoba. Alhamdulillah waktu itu saya sudah tinggal di Menara Base Mansion Hotel dan Apartemen di Jalan Jemur Sari 15A Wonocolo, Kota Surabaya. Akhirnya saya mencoba untuk membuka akademi bakat itu. Saya mencoba itu event langsung ke Masjid Nasional Al Akbar di Pagesangan. Awal mula saya mencoba satu pertunjukan debut show perdana saya. Kalau di Jalan Tunjungan saya sudah kapok, sering gagal, show sering dilarang Satpol PP. Akhirnya saya tampil, kemudian tak tunggu sampai 1 jam, kok nggak ada yang donasi saweran ya. Akhirnya saya geser pertunjukan itu, masuk ke pasar-pasar pagi, bawa koper pertunjukan, usung ngalor ngidul ketemu orang, terus tampil mendongeng konsisten ya, menampilkan dongeng anak-anak dalam format wayang golek duit. Kadang-kadang disawer ibu dan anak, saudara disawerin, ya teman disawerin. Kurang lebih waktu itu tampilan pertama kali itu di 10 titik spot. Dari 10 lokasi itu saya buat itu. Ada yang mau lihat, tapi mereka ada yang ngasih saweran, ada yang ngasih 2.000, 3.000, nah begitu seterusnya. Jadi saya show pertunjukan itu sejak dulu Mas. Itu memang kalau dihitung dengan nalar
memang saya banyak disalahkan dengan teman-teman karena saya sering tidak sesuai dengan standar SOP suatu perusahaan atau yang lain ya. Saya sering ngisi acara-acara ke anak-anak di UKM-UKM, saya cuma biasanya itu cerita. Tapi ini jangan ditirukan ya. Ini masalahnya sangat berbahaya. Istilahnya itu pasrah, ikhlas. Ini perlu pemahaman tingkat dewa ya. Saya punya penonton banyak. Di luar sana itu punya banyak sekali. Saya yakin semua. Mereka itu akan bayar semuanya. Makanya setiap hari itu saya tidak pernah hitung pertunjukan omsetnya itu berapa. Sudah ini kamu ambil uang sekian, berapanya, jumlahnya berapa, itu tidak pernah tahu. Jadi seandainya kalau penonton itu tidak bayar, mau cuma foto-foto aja, selfie dengan background pertunjukan saya, pasti tidak masalah. Kan kita memang pertunjukannya gratis. Karena apa? Kan saya bebas. Kamu show dapat berapa, sawer berapa, itu yang saya terima. Harus ikhlasnya di situ. Karena kalau saya tidak ikhlas, itu malah jadi nambah dosa. Karena saya sendiri yang memberi fasilitas untuk bisa cari uang. Peluang untuk bisa berbagi itu terus ada. Misalkan ya, saya hari ini menerima saweran sebesar 2-3 ribu ya. Tapi kan bisa saja kalau di lain hari jadi donasi saweran itu 50 ribu, 100 ribu. Ya tidak masalah karena ini kan pertunjukan seni. Jadi kadang penghasilan itu tidak bisa dihitung seperti perdagangan atau bisnis. Jelas ya? Maksudnya begini. Tapi alhamdulillah tetap saya syukuri. Berarti yang saya terima itu kembali ke saya. Ya itu hak rezeki saya yang saya terima hari itu. Dari saweran itu yang gratis dari penonton itu dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika saya tampil, saya merasa semangat sekali karena saya terbantu sekali dengan bergabung di komunitas bisnis Ciputra Entrepreneur Club, Pak. Ketika itu saya menampilkan pertunjukan wayang golek duit. Oi, itu yang di TV-TV.